Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Faisal Ijaz sebagai dosen mata kuliah Hukum Perdata Internasional dan yang kami banggakan teman-teman semuanya. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan isi makalah kami yang berjudul Perjanjian dalam Hukum Perdata Internasional. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri Tengku Sonya. Saya Reni Ramadhana Siregar. Saya Putri Cindy Amalia. Saya Muhammad Novel Majid. Saya Muhammad Farhan Zaki. Saya Muhammad Ali Akbar Felani. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perjanjian. Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan antara satu atau lebih subjek hukum dengan satu atau lebih subjek hukum lainnya yang sepakat mengikat diri satu dengan lainnya tentang hal tertentu dalam lapangan harta kekayaan. Sedangkan pada buku 3 bab 2 KUH Perdata pasal 1313 adalah suatu perjanjian atau persetujuan adalah satu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian juga harus didasari oleh itikat baik yang disebutkan oleh pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikat baik. Unsur-unsur di atas adalah yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian atau kerjasama dikatakan sah menurut hukum, memiliki legalitas. Baiklah, saya akan menjelaskan asas-asas perjanjian dalam hukum perdata Indonesia. Adapun asas-asas perjanjian dalam hukum perdata Indonesia adalah A. Asas konsensualisme. Asas konsensualisme adalah perjanjian terbentuk karena adanya perjumpaan kehendak atau konsensus dari pihak-pihak. B. Asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak adalah perjanjian para pihak menurut kehendak bebas membuat perjanjian dan setiap orang bebas mengikat diri dengan siapapun yang ia kehendaki. Para pihak juga dapat dengan bebas menentukan suku isi serta persyaratan dari suatu perjanjian dengan ketentuan bahwa perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa baik ketertiban umum maupun kesusilaan. C. Asas personalia. Pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat oleh seorang dalam kapasitasnya sebagai individu, subjek hukum pribadi hanya akan berlaku dan mengikat untuk dirinya sendiri. D. Asas itikat baik. Asas itikat baik mempunyai dua pengertian, yaitu itikat baik subjektif dan itikat baik objektif. Asas itikat baik dalam pengertian subjektif dapat diartikan sebagai sikap kejujuran dan keterbukaan seorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Itikat baik dalam arti objektif berarti bahwa suatu perjanjian yang dibuat haruslah dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan atau perjanjian tersebut dilaksanakan dengan apa yang dirasa sesuai dalam masyarakat dan keadilan. E. Asas pacta sunt servanda. Asas pacta sunt servanda adalah suatu kontrak yang dibuat secara oleh para pihak mengikat para pihak tersebut secara penuh sesuai isi kontrak tersebut. Mengikat secara penuh suatu kontrak yang dibuat para pihak tersebut oleh hukum kekuatannya sama dengan kekuatan mengikat undang-undang. Pada asas ini tercantum pada pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Baiklah, saya akan melanjutkan dengan membahas jenis-jenis perjanjian. 1. Perjanjian timbal balik. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Kedua, perjanjian dengan cuma-cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja. 3. Perjanjian atas beban adalah di mana prestasi dari pihak yang satu merupakan kontraprestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum. 4. Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri oleh pembentuk undang-undang berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. 5. Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata tetapi terdapat dalam masyarakat. 6. Perjanjian obligatoir adalah perjanjian di mana pihak-pihak sepakat mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan suatu benda kepada pihak lain atau biasa disebut dengan perjanjian yang menimbulkan perikatan. 7. Perjanjian kebendaan adalah perjanjian dengan mana seseorang menyerahkan haknya atas suatu benda kepada pihak lain yang membebankan kewajiban pihak itu untuk menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain. 8. Perjanjian konsensual
adalah perjanjian di mana di antara kedua belah pihak tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan. 9. Perjanjian real. Di dalam KUH Perdata ada juga perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadi penyerahan barang. 10. Perjanjian liberatoire adalah perjanjian di mana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada. Ke-11 yaitu perjanjian pembuktian adalah perjanjian di mana para pihak menentukan pembuktian apakah yang berlaku di antara mereka. 13. Perjanjian publik adalah perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik karena salah satu pihak yang bertindak adalah pemerintah dan pihak lainnya adalah swasta. 14. Perjanjian campuran adalah perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian. Demikianlah akhir penjelasan dari makalah kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatian teman sekalian. Semoga kita dalam keadaan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.